Pinggir sumur ono sorong ing awakku. Aku krungu Gusti ngandika padha mungke banyu ning urip. Aku Gusti kepareng-paring ngecapi lorong ing wadaya madun kenyang urip ing nyawa kanjali kesaking kagula pareng-paring. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, sesuai dengan tema yang telah ditentukan pada malam hari ini, yaitu kita bersama akan belajar mengenai Taize. Itu sesuai omongan orang-orang, ada yang Taize, ada yang Taize. Memang yang penting tulisannya Taize. Itu bebas nih. Karena Taize niki juga nantinya merupakan suatu sarana untuk mempersatukan bangsa-bangsa yang beragama Kristen juga. Jadinya mereka mempunyai ciri khas masing-masing untuk menyebut kata Taize ini. Saya awali dengan pengertian singkat dari Taize. Taize adalah sebuah nama dari komunitas para biarawan Kristen yang terletak di sebuah desa kecil bernama Taize di Burgundy di Prancis. Komunitas Taize menjadi destinasi para peziarah dari belahan dunia. Kebanyakan dari mereka adalah kaum muda. Para peziarah akan tinggal selama 2 minggu dan merasakan hidup berkomunitas di sana. Biasanya memang di komunitas Taize yang telah disediakan di berbagai tempat di seluruh negara yang ada di dunia, itu memang para peziarah yang datang untuk berziarah diperbolehkan untuk menginap selama 2 minggu. Dan mereka sehari-hari akan mengikuti doa harian silent retreat. Maksudnya silent retreat itu sesuai namanya, silent itu diam, dan retreat itu kayak rekreasi. Jadinya rekreasi di dalam diam. Maksudnya adalah kontemplasi. Kita mencari ketenangan. Sharing refleksi dari Alkitab. Jika kita membaca Alkitab, pastinya kita memiliki tafsir masing-masing tentang Alkitab itu. Dan kita membagikan apa yang kita miliki di dalam persekutuan itu. Dan tentunya ketika kita ikut persekutuan itu, kita disuruh bekerja bersama. Salah satu ciri khas dari komunitas Taize adalah nyanyiannya dengan lirik sederhana, diulang-ulang dan meneduhkan. Hingga kini ada banyak gereja dan komunitas Kristen telah menggunakan nyanyian Taize dalam ibadah mereka. Seperti di GKJ Bedali ini juga pernah ketika Sabtu Sunyi kalau nggak salah. Seperti itu. Komunitas ini dapat terbentuk karena panggilan dari Bruder Roger Louis Hood yang lahir pada 1915 dan wafat 2005. Yang ingin membuat komunitas perdamaian. Pada usianya yang ke-25 di tahun 1940, Bruder Roger meninggalkan tempat kelahirannya dari Swiss dan berpindah ke Prancis. Beliau adalah seorang Protestan. Pada masa Perang Dunia yang kedua, Bruder Roger membantu para pengungsi Yahudi korban kekejaman Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler.
kita semua tahu bahwa Adolf Hitler itu sendiri merupakan pemimpin yang keji, yang membantai para penganut agama Yahudi dalam ritme kehidupan mereka. Kerinduan dari Bruder Roger ini adalah membangun kehidupan komunitas di mana rekonsiliasi atau pemulihan keadaan menjadi sebuah realita dalam kehidupan sehari-hari di tengah Perang Dunia yang kedua. Jadi di tengah perang yang sangat besar yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa, Bruder Roger ini berusaha untuk mengumpulkan, untuk mempersatukan perpecahan-perpecahan yang ada melalui komunitas yang dibuatnya ini, terutama bagi orang Yahudi dan orang Kristen. Perumpamaan persekutuan. Seperti yang telah saya bicarakan tadi, keprihatinan Bruder Roger dengan keadaan peperangan yang membuat banyak perpecahan. Banyak negara yang terpisah, bahkan perpecahan gereja karena perbedaan tradisi yang pada sarasian 2 bulan sebelumnya telah dijelaskan oleh Pak Edo, sehingga muncul berbagai jenis aliran kekristenan, yaitu bisa Katolik, ada Kristen Protestan, ada Kristen Ortodok, Evangelikal, dan lain-lain. Dan itu terjadi pada saat Perang Dunia Kedua ini. Perpecahan manusia juga terjadi karena perbedaan ras dan suku. Jadi keadaannya memang morat-marit pada waktu Perang Dunia Kedua ini, karena memang semua negara mengalami kerugian yang banyak untuk biaya perang dan juga korban-korban jiwa lainnya. Bruder Roger menyadari bahwa tidak hanya batin manusia yang terluka karena peperangan, demikian juga fisik mereka. Gereja yang pada saat itu terpecah dan penuh dengan perdebatan mengenai ajaran mana yang paling benar, malah membuat tubuh Kristus semakin terpecah. Ketika sudah mengalami perpecahan aliran, seperti contohnya jika Islam ada aliran Muhammadiyah, juga ada aliran NU, seperti itu. Tapi di dalamnya mereka tetap berdebat mana aliran yang paling benar, dan itu juga terjadi kepada kekristenan pada masa Perang Dunia Kedua ini. Oleh karena itu, komunitas Taizé ingin rekonsiliasi atau pembenahan kembali menjadi hal yang utama dalam menghidupi kehidupan bertaizé ini. Bruder Roger menyadari bahwa dunia ini membutuhkan pemulihan kasih Allah. Rekonsiliasi yang dimulai dengan kasih dari Allah sendiri. Kasih Allah yang merengkuh kita di dalam Kristus, yang bangkit, hadir bersama kita, mengasihi dan menyatukan kita bersama sebagai persekutuan di dalam tubuh Kristus. Persatuan inilah yang menjadi aturan dasar di dalam menghidupi komunitas ini. Di dalam komunitas Taizé ataupun pertemuan Taizé di berbagai negara, para peziarah selalu diajak untuk melakukan kegiatan sehari-hari bersama. Mengapa kok diajak? Karena jika kita melakukan kegiatan sehari-hari bersama, pastinya akan terjalin sebuah hubungan, kepekaan antara satu dan lainnya. Itulah yang membuat nanti hubungannya menjadi lebih erat di dalam tubuh Kristus. Mereka mengadakan ibadah bersama di pagi, siang, dan juga malam hari. Setiap peziarah ataupun sukarelawan dapat sharing mengenai berbagai hal, berbagai pengalaman, dan saling membuka diri di dalam ibadah yang mereka lakukan. Setelah ini kita bersama akan mencoba untuk melakukan ibadah Taizé juga, dan nanti di akhir kita juga akan sharing
Apa yang kita dapat jika kita serius melakukan ibadah ini dengan khusyuk, dengan benar-benar memfokuskan diri kepada Tuhan dan mencari keheningan. Setiap perbedaan yang muncul di dalam mereka dapat melebur dalam satu harmoni kasih Allah. Maksudnya, karena Taize ini dihadiri oleh berbagai bangsa dengan berbagai macam latar belakangnya juga, mereka akan bersama-sama untuk menyatukan perbedaan mereka dan melebur di dalam tubuh Kristus. Konsepnya sama seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tapi di sini konsepnya kita berbeda-beda latar belakang, tapi tetap satu di dalam Kristus. Keramahan yang ditunjukkan oleh komunitas ini merupakan sebuah bukti bahwa kasih Allah ada dan membawa sebuah rekonsiliasi hubungan antara Allah, manusia, dan sesama manusia. Sukacita, kesederhanaan, dan rahmat. Ketiga hal yang penting, sukacita, kesederhanaan, dan rahmat, yang merupakan nilai-nilai realitas yang harus dihidupi komunitas Taize ini. Komunitas Taize pada awalnya memiliki nyanyian yang digunakan di dalam ibadah Taize. Nyanyiannya panjang-panjang dan susah untuk dihafal pada awalnya. Bernyanyi bersama membangun hubungan pribadi dengan Allah, sekaligus persekutuan bersama dengan mereka yang hadir di dalam persekutuan ini. Tetapi karena banyak peziarah, ketika hadir mereka tidak dapat menghafal dan menyanyikan lagu-lagu yang panjang. Pada saat itulah nyanyian di ibadah diubah menjadi lebih sederhana, dengan syair yang lebih pendek, dengan irama yang mudah untuk diingat dan dapat dinyanyikan berulang-ulang. Bapak Ibu sekalian, lirik nyanyian Taize lebih banyak diambil dari Mazmur dan Injil, sehingga dapat menjadi doa kepada Allah. Komponis yang berjasa besar membuat melodi khas Taize adalah Jacques Berthier, yang lahir pada 1923 dan wafat pada tahun 1994. Dan hingga kini nyanyian Taize sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dinyanyikan di banyak negara. Sekedar info, lagu yang dinyanyikan di dalam persekutuan Taize ini pada awalnya memiliki bahasa Latin. Mereka menggunakan bahasa Latin untuk menyanyikan lagu ini dan itu menjadi ciri khas Taize. Kemudian bahasa Latin itu diterjemahkan sesuai bahasa negara masing-masing agar dapat mudah dipahami. Tapi nanti kita juga belajar menyanyikan dengan bahasa asing asli dari Taize, yaitu bahasa Latin. Taize juga memiliki sebuah ikon salib yang sangat khas yang berwarna oranye dengan bentuk yang memiliki maknanya sendiri. Nanti pada slide yang terakhir akan diperlihatkan, karena pada waktu ibadah kita akan menfokuskan pikiran kita ke dalam Kristus melalui salib, gambar salib tersebut. Bukannya kita menyembah gambar salib tersebut, tetapi gambar salib tersebut itu merupakan ikon. Ikon itu merupakan suatu benda sebagai jendela, atau kita melihat benda itu sebagai perantara antara hubungan kita dan hubungan Tuhan. Jika kita melihat salib, pastinya kita akan ingat bahwa salib itu merupakan lambang dari Kristus atau Kristen. Jadi kita menggunakan ikon sebagai
perantara, bukan kita menyembah icon tersebut. Sangat berbeda sekali Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan gambar salib tersebut, kita melihat benar-benar fokus, tujuan kita tetap kepada Tuhan, namun gambar tersebut hanya melambangkan. Liturgi Taize sangat sederhana dan kontemplatif, terdiri dari doa, nyanyian, keheningan, dan pembacaan Alkitab. Kenapa sih harus ada keheningan? Karena jika kita merasakan keheningan, kita bebas dari segala gangguan yang ada di dunia. Kita akan merasakan ketenangan, kehangatan pribadi antara kita dengan Allah. Disitulah kita nanti akan benar-benar menemukan bagaimana Allah itu benar-benar ada dan hadir di antara kita. Ya, itulah penjelasan singkat mengenai Taize pada malam hari ini. Dan sebentar lagi